Shalom saudara terkasih dalam Tuhan. Start with God hari ini diambil dari Mazmur 34 ayat 18 atau ayat 19. Dikatakan, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Hari ini kita akan belajar kenapa kita harus dipulihkan. Pemulihan hati diperlukan karena setelah selamat atau memiliki hati yang baru, kenyataannya menunjukkan bahwa hati kita masih bisa terluka, patah, rusak, bahkan remuk. Kenapa? Karena kita masih hidup di dunia yang jahat ini. Sakit hati dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah merasa tidak senang, dendam, benci, dan sebagainya. Kenapa? Karena dihina atau dilukai hatinya oleh orang lain. Mungkin bahasa kerennya dibully. Dan dampaknya ketika seseorang sakit hati atau iri hati, Ayub 5 ayat 2 berkata begini, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Ngeri ya, orang yang bodoh itu dibunuh oleh sakit hatinya. Jadi kalau Anda sakit hati, kita sakit hati, Anda sedang dibunuh oleh sakit hati itu sendiri. Itu akan merugikan diri Anda. Bahkan Ayub 21 ayat 25 jelas berkata, yang lain mati dengan sakit hati, dengan tidak pernah merasakan kenikmatan. Wow, kalau Anda sakit hati, Anda nggak bisa menikmati hidup ini, Anda nggak enjoy. Apapun yang Anda buat, Anda nggak enjoy. Mau makan, mau minum, mau tidur, mau di jalan, Anda akan mengingat musuh Anda yang menyakiti Anda. Itu yang dikatakan Anda nggak bisa menikmati hidup Anda. Bahkan tadi Anda akan dibunuh oleh sakit hati itu sendiri. Kenapa? Karena fokus Anda bukan kepada Tuhan, atau bukan kepada berkat Tuhan, atau bukan kepada kesuksesan, tapi Anda fokus kepada sakit hati Anda sendiri. Kata Ayub, orang bodoh dan bebal dibunuh dan dimatikan karena sakit hati dan iri hati kepada orang lain. Malah, kalau mau jujur, Daud sendiri mengakui hal itu loh. Coba buka Mazmur 31 ayat 9 sampai 12 berkata begini Daud, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku, sebab hidupku habis dalam duka dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati dan telah menjadi seperti barang yang pecah. Ingat, ketika Daud sakit hati, dia mengalami banyak hal. Yang pertama, merasa sesak dadanya. Untung bukan TBC atau bengek, saudara. Ini serius. Kenapa? Ini saya sampaikan kepada generasi muda. Waktu itu saya bicara tentang KPA. Jangan sakit hati. Kenapa? Yang kedua, Daud mengatakan mengidap matanya. Ketiga, merana jiwa dan tubuhnya. Jiwanya merana loh. Dalam jiwa tuh ada pikiran, perasaan, kehendaknya merana. Yang keempat, hidupnya habis dalam duka. Kelima, tahun umurnya dalam keluh kesah. Jadi seumur hidupnya dia ngeluh, mengesah gitu. Yang keenam, kekuatannya merosot dan sengsara. Yang ketujuh, tulang-tulangnya menjadi lemah. Yang kedelapan, malah dia jadi celak di hadapan lawan. Bahkan yang dikatakan yang kesembilan, justru dia menakutkan bagi tetangga-tetangganya. Bahkan yang kesepuluh, menjadi kejutan bagi teman-temannya. Bahkan yang kesebelas, orang lari ketika melihat Daud. Yang ke-12, Daud pun seperti telah hilang ingatannya. Dan yang terakhir, Daud mengatakan dia menjadi barang yang pecah. Artinya gampang rapuh. Bayangin, ngeri. Makanya saya setuju, RTS, HMC itu ada pemulihan luka batin. Gambar diri itu penting. Jadi kalau hari ini ada yang masih sakit hati, ngeri. Lihat, Matius 15 ayat 18 sampai 19. Tetapi apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itu yang menajiskan orang. Jadi Tuhan mau untuk kita dipulihkan. Hati-hati dengan hatimu. Saya bisa kasih tahu, hati-hati dengan hatimu. Maka dikatakan Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, dari situ terpancar kehidupan. Jaga hati, jangan baperan, jangan sensitif, jangan gampang sakit hati. Yang kedua adalah, perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hatinya. Jadi waktu kita tulus, maka kita justru diselamatkan Tuhan. Mazmur 36 dikatakan, lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal Engkau dan keadilan bagi orang yang tulus hatinya. Penutup terakhir dikatakan,
Perhatikan orang yang tulus, lihatlah kepada orang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Jadi saya mau sampaikan, ketika kita memiliki hati yang tulus, hati yang baik, hati yang benar, kita dipulihkan, maka kita akan melihat janji-janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Jangan lupa berdoa dan baca Alkitab, karena Tuhan Yesus akan segera datang. Tuhan, ampuni setiap kami. Mungkin ada yang terluka, sakit hati, kecewa, marah, benci, dendam, iri, dengki, dan syirik satu dan yang lainnya. Biarlah kami belajar untuk menjaga hati kami, karena dari situ terpancar kehidupan. Pulihkan setiap hati yang terluka. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin.